Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang masalah ya, mengkategorikan ya, masalah kita ya. Jadi teman-teman Senin Pahing ya, masalah kita ini tidak hanya berlaku Senin Pahing ya, peton yang lain pun juga sama. Kaitannya dengan masalah yang kita hadapi itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah ujian Tuhan ya. Jadi masalah kita ini adalah sebuah ujian yang diberikan Tuhan dalam rangka untuk mengangkat derajat kita gitu. Ya, yang kedua adalah karma ya. Artinya kita mendapatkan balasan atas perbuatan kita menyakiti orang lain di masa lalu. Masa lalu itu bisa kemarin ya, bisa 1 hari yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau 1 tahun, atau bahkan 10 tahun yang lalu. Ini bisa jadi karma. Ada juga masalah yang kita hadapi itu adalah hukuman Tuhan. Ya, hukuman Tuhan ini biasanya kita melanggar perintah Tuhan. Contoh misalkan ya, ini saya bicara konteksnya ini muslim ya, kaitannya dengan riba. Nanti sesuaikan saja ya, apa yang dilarang agamamu, kepercayaanmu ya, yaitu yang kamu harus taati ya. Misalkan Anda melakukan riba, duwe utang di bank, atau Anda selaku pemilik bank itu kan riba, atau Anda bekerja di bank itu ya, pokoknya semua elemen yang terlibat di bank itu gitu ya. Ini kan kita melanggar perintah Tuhan untuk tidak melakukan riba, tapi kita melakukan. Efeknya apa, dampaknya apa? Kita akan dihukum sama Tuhan dalam bentuk masalah yang tidak ada ujungnya sampai kita tobat. Nah tentunya dosa ini tidak hanya riba ya, bisa menipu, mencuri, terus pokoknya mau macam-macam ya. Apa yang dilarang Tuhan, ketika kamu langgar, mutlak kamu akan dihukum sama Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwasanya Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang, tidak menghukum. Nah, itu ngawur itu namanya ya. Kalau Tuhan tidak menghukum, maka tidak akan ada surga dan neraka. Surga dan neraka itu kan tempat mempertanggungjawabkan Anda. Adanya malaikat pencatat, raqib dan atid. Itu jelas gitu loh ya. Alur kehidupan kita ini dipertanggungjawabkan. Lah, di dunia ini ya. Jadi kita nggak usah nunggu katakanlah nanti mati ya. Di dunia ini kalau kita melakukan kesalahan terhadap Tuhan ya sudah pasti kita akan dihukum mutlak itu gitu loh. Ya. Kalaupun Anda melihat di sekitar Anda katakanlah wah orang ini perbuatannya jahat, tapi kok adem ayem gitu loh ya. Ya itu belum waktunya saja gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman Senin Pahing ini masalahmu adalah hukuman Tuhan, ya, maka kamu akan dibawa kepada sebuah keadaan yang kamu memiliki kesadaran akan oh iya masalahku adalah hukuman Tuhan. Kamu akan dibawa kepada perbuatanmu yang melawan perintah Tuhan. Lah kalau kamu sudah ketika kena masalah ya, terus ada informasi seperti itu, entah dalam pikiranmu, entah dalam batinmu, selalu muncul dosa yang pernah kamu lakukan. Solusinya supaya masalahmu selesai, tobat. Berjanji tidak akan mengulangi lagi, perbaiki kelakuanmu. Solusinya seperti itu. Yang kedua, karma. Ketika kamu kena masalah di dalam kehidupanmu, entah masalah ekonomi, masalah apa, pokoknya masalah ya, dan itu berkepanjangan, tidak mari-mari, terus kamu itu terlintas terus, entah dalam tidurmu, dalam sadarmu ya, orang yang pernah kamu sakiti, maka positif, masalahmu itu adalah karma, balasan atas perbuatan, walaupun katakanlah 10 atau 20 tahun yang lalu. Biasanya karma itu lama teman-teman.
Ya. Misalnya kamu 10 tahun yang lalu pernah menyakiti hati seseorang, ya, atau kamu dulu punya pasangan terus buat tinggal selingkuh, ya, kamu baik-baik saja, mungkin selama 10 tahun kamu baik-baik saja, ekonomimu jaya dan sebagainya, ya, tapi setelah 10 tahun, ketika pasanganmu itu sembuh, yang kamu tinggalkan, sembuh dari rasa sakit, gantian kamu. Nah, ini yang disebut dengan cokro manggilingan, karma. Dan karma ini lebih berat daripada perbuatannya. Ya, misalkan orang yang kamu sakiti butuh waktu katakanlah 10 tahun untuk bisa sembuh. Ya, maka minimal 10 tahun kamu akan menderita. Karma ini tidak bisa dihapus ya. Harus dijalani, harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada ceritanya orang memutus karma itu, tidak ada. Karmamu ya karmamu, ya, tidak ada ceritanya karma leluhur ikut kamu, itu tidak ada, kecuali kamu pernah menikmati hasil dari perbuatan itu. Misalkan orang tuamu gawe pesugihan misalkan, ya, nganu tumbal misalkan, terus kamu menikmati hasilnya, ya kamu kecipratan karma. Tapi kalau orang tuamu biasa-biasa saja, tidak melakukan perbuatan yang salah, ya karma itu ya karmamu sendiri ya. Lah, apakah dengan kita bertobat itu bisa diampuni? Bisa. Sama Tuhan diampuni, tapi belum tentu sama orang yang kamu sakiti itu bisa ikhlas itu. Makanya ya karma itu harus sepadan. Pasti sepadan gitu ya. Ya, derita yang kamu alami, derita yang kamu berikan kepada orang yang kamu sakiti, itu akan kamu alami. Inilah hukum tabur tuai, hukum karma pala, hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi. Kamu melakukan aksi, akan ada reaksi yang menghampirimu. Dan karma ini ya harus kamu jalani. Ya, sebagai penebusan dosa. Nah, itulah teman-teman, berat ya, karma itu berat sekali gitu ya. Lah, supaya karmamu itu katakanlah tidak terasa walaupun berat, maka tirakato, ibadah plus tirakat, sampai karma itu tidak kerasa. Setiap orang menjalani karma, tidak hanya Senin Pahing. Ya, saya pun juga pernah menjalani karma ya, teman. Ya mungkin sampai detik ini pun juga menjalani karma. Ya, yang saya perkirakan katakanlah karma itu 5 tahun ya. Ternyata sampai 15 tahun saya jalani itu ya. Walaupun tidak terlibat langsung ya teman-teman ya. Sampai saya jalani itu ternyata berat gitu loh ya. Tapi semakin hari semakin berkurang gitu loh ya. Tidak seperti di tahun awal ya, di tahun-tahun pertama itu. Tahun pertama itu luar biasa. Ya, lah dari situ muncul kesadaran diri ya pada diri saya waktu itu ya. Tidak akan pernah menyakiti orang lagi. Loh ya. Tidak akan pernah menyakiti orang lagi. Akhirnya apa ya, tersakiti gitu loh ya. Walaupun pada saat itu saya tidak tahu yang tak saya sakiti siapa ya, karena saya berada di dalam sebuah komunitas yang hanya urus soal perizinan gitu. Tapi saya menganggap itu adalah sebuah karma yang harus saya terima gitu. Ya, tapi kalau kamu sadar bahwasanya masalahmu itu adalah karma, itu enteng teman-teman. Loh ya, enteng. Nah, artinya apa? Tuhan kasih kesempatan kita untuk menebus. Dan kita masih dalam kondisi hidup. Coba Tuhan tidak kasih kesempatan, kamu dimatikan sama Tuhan. Supaya tidak nyemplung neraka gitu. Menanggung dosa gitu. Nah itulah ya. Terus lahir ujian Tuhan. Ujian Tuhan ini diberikan kepada seseorang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ya, kalau potongan-potongan kayak kita ini masih jauh ya dari jalan Tuhan. Maka bisa dikategorikan masalah yang kita hadapi itu cuma 2. Kalau tidak karma, hukuman Tuhan. Ya, paham ya?
Demikian saudaraku Senin Pahing ya, dimanapun Anda berada ya. Jadi seperti itu. Di dalam kehidupan kita itu ada 3 masalah: hukuman Tuhan, karma, dan ujian Tuhan. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, kita akan kupas lebih dalam lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.